Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 12 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-15. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 10, ayat 34 sampai dengan bab atau pasal 11 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus disebut Raja Damai, dan kebenaran Injil harus senantiasa disampaikan dalam kasih. Namun kedatangan Yesus Kristus memberikan pemisah antara orang percaya dan orang berdosa. Hal ini tentu saja memberi konsekuensi akan adanya perpecahan dan pertentangan antara orang percaya dan orang berdosa. Perpecahan, penganiayaan, dan berbagai perlawanan akan menjadi tantangan bagi para orang-orang percaya yang menyatakan kabar sukacita Injil. Demikianlah pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya dengan membawa pedang. Saudara-saudari yang terkasih, baik dan buruk adalah realitas utama dalam setiap segmen kehidupan di dunia ini. Orang baik akan ditindas oleh orang-orang berdosa ketika mereka mewartakan kebenaran. Yesus hadir di dunia hingga saat ini sebagai pemisah antara kedua kenyataan itu. Saudara-saudari yang terkasih, konsekuensi mengikut Yesus ialah yang bisa membuat perpecahan baik di dalam keluarga dan juga relasi dengan sesama. Setiap orang diminta untuk membuat keputusan dan pilihan. Kita harus memilih siapa. Ketika kita memilih Yesus, maka pada saat bersamaan kita langsung berlawanan dan menjadi musuh mereka yang tidak memilih Tuhan. Inilah yang menimbulkan perpecahan. Saudara-saudari yang terkasih, resiko seorang murid Yesus adalah memanggul salib, kehilangan nyawa, dan mati bersama Dia. Menjadi orang Katolik tidak pernah berarti lantas nyaman-nyaman saja tanpa kesulitan. Justru sebaliknya, kesulitan selalu saja ada dan kita tanggung. Itulah yang membuat kita kian serupa dengan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjelaskan dengan contoh di dalam keluarga, dalam menjelaskan pentingnya totalitas mengikuti Dia. Yesus menghendaki agar dirinya menjadi yang terutama di atas segalanya.
Ketika seseorang mengasihi keluarganya lebih daripada mengasihi Yesus, sebenarnya mereka tidak layak untuk Yesus. Karena mengikut Yesus dibutuhkan tekad dan komitmen untuk hidup secara total baginya. Saudara-saudari yang terkasih, para pengikut Yesus akan mendapat cercaan, makian, bahkan sampai korban harta benda dan nyawa. Hal ini dilakukan oleh orang-orang berdosa yang memiliki ketakutan bila kebenaran terungkap. Terkadang keputusan dan tindakan untuk beriman kepada Yesus akan menimbulkan gejolak dan perpecahan, baik dalam keluarga dan dalam masyarakat. Maka orang-orang percaya kepada Kristus menjadi target kebencian dari mereka yang menolak Yesus, termasuk keluarga sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pesan Yesus tersebut langsung dicontohkannya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Yesus tidak takut untuk memberitakan kebenaran, meski dia tahu konsekuensi yang harus dia pikul. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memanggul salib itu sama dengan menerima resiko yang sangat berat, baik secara fisik maupun psikis. Salib bagi orang Yahudi adalah tanda kehinaan, penghukuman, kutukan, dan itu berarti penderitaan yang amat sangat. Dan Yesus telah melakukan semuanya itu. Saudara-saudari yang terkasih, mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah dan yang selalu identik dengan kesenangan dan kegembiraan. Mengikut Yesus sangatlah beresiko, namun itulah yang harus kita jalani. Menjalaninya dengan penuh syukur dalam kepastian orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayat 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, syukur dan terima kasih kuhaturkan kepadamu atas segala rahmat yang kau limpahkan kepadaku. Siapakah aku ini Tuhan, sehingga engkau berkenan kehilangan nyawa demi aku, agar aku hidup di dalam Dikau, kuat seperti Dikau, pasrah kepada Allah seperti Dikau. Aku akan tetap pilih engkau dan ikut dalam mewartakan kerajaan Allah, apapun resikonya. Syukur dan terima kasih selama-lamanya ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.